Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan nelayan di Lombok Tengah meminta pemerintah mengkaji ulang larangan menangkap dan mengekspor lobster. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena menjamret ponsel milik pemotor. Sejumlah pembalap lokal dan nasional menjuarai sejumlah kelas dalam balap motor Asia World Racing Championship yang digelar di sirkuit Mandalika. Seorang pemuda bernama Renaldi diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menjamret ponsel milik pemotor di Jalan Pramuka lingkungan Karangmedain, Kecamatan Skarbela. Renaldi ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sandubaya atas laporan korban. Polisi menyita satu unit ponsel dan sebuah sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Jadi pelaku ini modusnya dia mencari sasaran yang mudah, tergolong mudah. Di sini perempuan muda yang menaruh motor di dashboard. Jadi setelah dia lihat, dia ikuti dan cari tempat yang gampang untuk mengambil HP korban. Tersangka nekat menjamret ponsel korban karena sedang dalam pengaruh minuman keras dan dijual seharga Rp350.000. Kamu bawa kemana HP ini? Setelah berhasil melakukan pencurian? Saya mau perbaikin rencananya. Rencananya kamu perbaiki terus? Tapi dia biayanya 250, makanya saya tidak jadi, saya jual biar 350. Jual ya? Terus, pada saat kamu melakukan pencurian itu secara sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kamu mabuk waktu itu ya? Iya. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Puluhan barang bukti kejahatan ungkapan curat, curas, dan curanmor selama 3 bulan terakhir dikembalikan ke Kepolisian Resort Kota Mataram. Polisi mengembalikan 21 ponsel, 5 unit helm, 20 sepeda motor, 3 unit mobil, dan 3 unit laptop yang disita dari puluhan tersangka pelaku kriminalitas di Kota Mataram. Pengembalian barang bukti digelar secara terbuka dan tanpa dipungut biaya apapun sebagai ungkapan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu pengungkapan kasus kejahatan. Hal itu untuk tetap meningkatkan kebersamaan sekaligus pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya pada bidang keamanan. Komitmen saya kepada masyarakat Kota Mataram, per 2 bulan kami akan mengembalikan barang bukti hasil kejahatan yang kami dapatkan dari para pelaku, tentunya dengan proses yang tepat dulu, kita berikan kepastian hukum, baru kita kembalikan kepada para korban. Ini pengembaliannya gratis ya? Pengembalian gratis, tidak kita pungut biaya apapun, makanya kita setiap kali pengembalian kita laksanakan di tempat umum dengan harapan kalau ada yang komplain, ada yang tanya bisa langsung menanyakan kepada saya selaku Kapolres. Pengembalian barang bukti diapresiasi para korban kejahatan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Ini kasus pencurian apa gimana? Gimana ceritanya dulu, Pak? Ya, tidak tahu juga Pak, soalnya kan gerbang dan dikunci di rumah. Ya tiba-tiba bangun-bangun langsung tidak ada motornya. Tidak ada. Ini sudah berapa lama? Kemarin aja sudah, baru 3 minggu. 3 minggu yang lalu. Terima kasih kepada Pak Kapolres sudah kembaliin barangnya. Rencananya pengembalian barang bukti kejahatan akan terus digelar setiap 2 atau 3 bulan sekali sebagai upaya memangkas birokrasi di intern kepolisian dan mencegah pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Lombok Tengah, kami persilahkan kembali ke tempat semula.
Seluruh personel TNI lingkup Korem 162 Wirabakti Mataram diimbau untuk bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon dan parpol menjelang kontestasi pemilihan umum 2024. Komandan Korem menyatakan prajurit TNI aktif tidak boleh memihak siapapun dan menolak tegas sikap politik praktis sebagai bagian dari wujud netralitas dalam kancah perpolitikan. Prajurit TNI juga dilarang menggunakan fasilitas maupun area kantor sebagai lokasi kampanye maupun konsolidasi politik karena dikhawatirkan berdampak pada profesionalitas dan netralitas TNI. Pangdam akan mengawasi ketat seluruh aktivitas personel TNI yang diduga mengarah ke politik praktis dan akan memberi sanksi peringatan hingga sanksi tegas kepada pelanggarnya. Untuk internal TNI sendiri, saya sudah menekankan ke seluruh jajaran Korem untuk mempedomani dan melaksanakan netralitas TNI, bahwa kita tidak memihak, tidak berpolitik praktis, tidak memberikan tanggapan, dukungan, dan tidak memberikan izin untuk pemanfaatan aset atau fasilitas yang dimiliki oleh TNI. Antisipasi seperti apa? Ya, ini sosialisasi saya datang ke satuan-satuan, saya sampai ke prajurit, melalui media dan sebagainya. Selain akan memastikan pelaksanaan pesta demokrasi berjalan aman, Pangdam juga akan mengawasi jalannya tahapan pemilu secara profesional demi ketahanan dan stabilitas nasional sebelum dan sesudah digelarnya pemilihan umum. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dari tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2000 DPRD siap. Menjelang HUT RI ke-78, puluhan pelaku wisata Kabupaten Lombok Barat menggelar ragam parade budaya daerah seperti tarian dan kesenian lokal bertempat di kawasan wisata Senggigi Minggu pagi. Ragam kesenian mulai parade gendang bele hingga aneka tarian yang dipentaskan bagi wisatawan menjadi bagian untuk meningkatkan gairah pariwisata dan okupansi hotel menjelang akhir tahun. Pelaku wisata juga menggelar lomba masakan daerah sebagai upaya memperkenalkan aneka masakan daerah kepada wisatawan. Semarak budaya tahunan tersebut merupakan cara pelaku wisata memperkenalkan destinasi wisata Senggigi agar kembali ramai dikunjungi wisatawan. Okupansi alhamdulillah dalam beberapa waktu ini syukur alhamdulillah membaik. Tentunya juga dibarengi dengan program-program pariwisata baik itu nasional, skala nasional maupun lokal. Itu apalagi dengan acara-acara seperti ini ya yang dilaksanakan di area Senggigi bisa menarik lebih banyak para wisatawan. Bisa kita lihat tadi wisatawan asing juga ikut nonton gitu dan mereka ikut happy, ikut senang, tadi ikut melihat tari-tarian ataupun pertunjukan musik. Semarak Seni Budaya ini tujuannya adalah semakin meningkatkan seni budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, bukan hanya kita bicara Lombok ya, tapi Nusa Tenggara Barat. Mulai dari tari kreasi Nusa Tenggara Barat, kemudian busana tenun yang merupakan ciri khas di Nusa Tenggara Barat, karena masing-masing daerah ini kan mereka juga punya ciri khas sendiri, antara tenun Lombok Tengah, tenun di Lombok Barat dan sebagainya, itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri. Kegiatan Karnaval Budaya Daerah diharapkan mampu menggeliatkan kembali kunjungan ke destinasi wisata untuk memulihkan ekonomi pelaku wisata pasca pandemi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.